Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai seorang breeder ataupun handler, jika kita mempunyai hasil ternakan atau rawatan yang mentalnya jago kandang, maka evaluasi dari A sampai Z harus mutlak dilakukan. Mental jago kandang maksudnya hanya bernyali atau berani jika berada di dalam kandang atau wilayah teritorialnya, dan berubah jadi penakut saat berada di luar kandang. Banyak sekali faktor yang menyebabkan ayam-ayam kesayangan kita mentalnya menjadi bermental jago kandang, yang mungkin saja selama ini luput dari perhatian dan pengamatan kita. Tentunya hal ini sangat mengganggu dan merugikan kita sebagai peternak ataupun sebagai perawat atau handler. Berdasarkan pengalaman kami pribadi dan sharing dengan teman-teman sesama sehobi, ada beberapa hal yang menjadi penyebab ayam-ayam kesayangan kita bermental jago kandang. Beberapa hal yang menjadi penyebab ayam-ayam kesayangan kita menjadi bermental jago kandang adalah yang pertama, faktor usia yang masih muda ataupun belum mapan. Kemudian badan yang kurang fit, mungkin saja pasca sakit, penempatan kandang yang asal-asalan atau dicampur baur tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis ayam-ayam kesayangan kita yang kita rawat. Kemudian yang berikutnya, mungkin saja ini kalau dalam bahasa lokal gurauan kami, ayam baru ditangkap dari bawah kolong rumah atau tidak pernah dirawat sama sekali sehingga masih liar. Kemudian yang berikutnya adalah faktor stres selama dalam perjalanan. Bisa jadi ada hubungan erat dengan bagaimana cara kita memperlakukan ayam-ayam kita saat dalam perjalanan, sehingga ayam-ayam kita merasa kurang nyaman dan pada akhirnya mempengaruhi mentalnya. Nah, di kesempatan kali ini kami ingin sharing mengenai pengalaman pribadi dan hasil sharing dengan teman-teman sesama penghobi di tempat kami. Ada beberapa solusi yang bisa digunakan sebagai treatment untuk ayam-ayam kesayangan kita yang bermental jago kandang. Dan nanti jika barangkali ada teman-teman lain yang berkenan untuk menambahkan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Namun jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja bergabung untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Yang pertama, jika penyebab ayam-ayam kesayangan kita yang kita rawat itu bermental jago kandang, jika penyebabnya adalah faktor usia, misalnya saja sekitar 5 atau 6 bulan, maka itu masih dalam kategori wajar, dan solusinya tetap tunggu sampai usianya mapan dan sebisa mungkin segera ayam tersebut kita box, kita pisahkan, terpisah dari koloni-koloninya. Kemudian yang kedua, apabila penyebabnya itu faktor penempatan kandang yang asal-asalan atau campur baur, yakni usia yang muda dicampur kita satukan atau berhadapan-hadapan dengan usia yang sudah mapan usianya atau yang sudah tua, maka mulai saat ini kita harus segera mengatur posisi kandang kita. Jangan asal-asalan lagi, yang muda kita satukan koloninya dengan yang muda, yang tua kita satukan koloninya dengan yang tua. Jangan sampai berhadapan-hadapan, apalagi istilahnya berdekatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bulian dari ayam-ayam yang sudah mapan usianya atau yang sudah tua,
kepada ayam-ayam yang masih kecil ataupun yang masih muda. Karena ayam yang masih kecil atau yang masih muda itu mentalnya masih angin-anginan, sehingga apabila dia terus-menerus menghadapi bulian dari ayam-ayam yang sudah mapan usianya, dikhawatirkan akan nanti berpengaruh pada mentalnya. Dan mungkin sebagai bahan masukan ini bagi teman-teman, jangan pernah mengetes ayam yang masih muda dengan ayam yang sudah mapan usianya. Ayam muda harus dites dengan ayam muda, ayam yang sudah mapan itu harus dites dengan ayam yang sudah mapan. Untuk ayam muda mungkin seandainya teman-teman ingin mengetesnya, maka itu hanya cukup 2 atau 3 kali loncatan saja sudah cukup. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat mental ayam muda kesayangan kita yang saat ini sedang kita rawat. Di samping itu juga kita juga bisa melihat pola dan tekniknya serta menghindari ayam-ayam muda kita dari cedera. Kemudian yang berikutnya, apabila penyebab ayam-ayam yang kita rawat itu bermental jago kandang dikarenakan karena kondisi badan yang kurang fit, maka sebaiknya dan seharusnya kita harus menunggu sampai ayam-ayam kesayangan kita yang kita rawat itu badannya menjadi benar-benar fit dan bugar kembali dulu. Jangan pernah memaksanya jika memang kondisinya belum benar-benar fit dan bugar, karena selain berpengaruh pada mentalnya, hal tersebut juga bisa memperburuk kondisi kesehatannya, sehingga pada akhirnya ayam-ayam kesayangan yang kita rawat bukannya makin bagus tapi malah semakin drop dan bermasalah pada mentalnya. Seorang breeder dan handler yang baik pasti mengetahui kondisi keadaan ayam-ayam kesayangan yang dirawatnya, apakah sudah fit dan bugar ataukah belum. Seorang handler, apabila dia memang benar-benar seorang handler yang baik, pasti bisa mengetahui kondisi ayam yang sedang fit atau belum hanya dilihat dari warna air mukanya dan tingkah laku gerak-gerik ayam-ayam yang sedang dirawatnya. Namun apabila semua cara di atas sudah kita lakukan, tapi masih juga mentalnya masih jago kandang, maka alternatif pilihannya ayam kesayangan kita tersebut harus kita isolasi atau kita pisahkan. Dipisahkan di sini maksudnya dalam artian bisa di dalam kandang terpisah tersendiri atau bersama dengan koloninya. Namun pastikan ayam-ayam lain dalam kandang koloni tersebut usianya jauh di bawahnya. Untuk kami pribadi, kami selalu menghindari ayam-ayam yang lemah mentalnya atau mental jago kandang ini untuk di breeding atau dikawinkan, karena kami berasumsi atau beranggapan pola permainan ayam yang sudah dikawinkan itu akan berubah, dan untuk bisa kembali fit dan bugar kembali biasanya kami berasumsi ayam yang sudah dikawinkan atau kita breeding itu memerlukan proses waktu yang lebih panjang dari biasanya untuk kita rawat agar dia bisa kembali fit dan bugar kembali. Untuk ayam-ayam yang mentalnya jago kandang, hindari dan tahan diri untuk mengabarnya atau mengetesnya selama dalam masa perawatan dan selama proses pemulihan mental. Berikanlah ransum pakan yang baik, extra fooding seperti saat dalam masa perawatan siapan, yakni extra fooding yang berprotein tinggi, dan suplemen atau doping atau jamu-jamuan yang memberikan efek rasa hangat. Suplemen atau doping ataupun jamu bisa menggunakan yang merupakan produk pabrikan yang teman-teman semua sudah yakini dan percayai kualitasnya. Ataupun kalau yang alami bisa menggunakan jahe merah, lada hitam, ataupun cabai buyang.
Dan tak lupa serta tak bosan, kami akan selalu mengingatkan yang wajib dan perlu diingat, setiap proses tidak ada yang instan, apalagi yang berhubungan dengan mental. Pastinya perlu ekstra ketelatenan dan kesabaran untuk melalui setiap proses fasenya. Untuk ayam-ayam kesayangan kita yang mengalami mental jago kandang, persentase kesembuhan mentalnya akan lebih besar dan hasilnya akan optimal jika kita melakukan treatment dan perawatan serta sabar menunggu sampai dia selesai ganti bulu.